belakangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Tentunya kalian tetap semangat dan sehat dalam beraktivitas serta belajar. Mudah-mudahan pada pembelajaran tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 5 dan 6 kalian dapat lewati dengan selamat dan dengan tuntas. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa dapat menemukan informasi tentang teks suku Minang dan mampu menyajikan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dasar-dasar gerak tari Bungong Jumpa dalam posisi duduk dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks suku Minang. Yang terakhir, siswa mampu menjelaskan prosedur variasi, pola gerak dasar, jalan, lari, dan lompat pada permainan gobak sodor dan bentengan dengan teknik yang benar. Nah, anak-anak, kita masih tema 1 ini, cover buku tema 1. Nah, kita kali ini pembelajaran 5 anak-anak ya. Di pembelajaran 5 ini, apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Nah, suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Nah, sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Nah, ini anak-anak pakaian adat suku Minang ya. Lihat, itu kerudungnya seperti rumah gadang. Ya, ayo membaca. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis maupun agama. Nah, di sini ada teks tentang suku Minang, anak-anak. Dan di sini ada rumah khas suku Minang. Nanti dalam bacaan ini akan dijelaskan. Anak-anak, lihat dalam teks bacaan ini ada berapa paragraf ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 paragraf. Dan tentunya setiap paragraf mempunyai gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung yang nanti akan dipelajari di pembelajaran 6. Mari kita baca tentang teks suku Minang ini anak-anak. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Kalian masih ingat tentang Malin Kundang? Ya, yang berdagang di daerah lain lalu berhasil dan pulang ke rumahnya lalu tidak mengakui bahwa itu adalah ibunya. Lalu Malin Kundang dikutuk menjadi batu, kurang lebih seperti itu cerita Malin Kundang. Paragraf kedua, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah tersebut terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong.
karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Paragraf ketiga, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong ini dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, saluang ini mirip-mirip dengan suling kalau Jawa Baratnya. Paragraf keempat, suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tari pasembahan dan tari piring. Tari pasembahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Dan paragraf yang terakhir adalah paragraf kelima, suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, itulah teks tentang suku Minang. Nanti anak-anak dipahami ya. Tiap paragrafnya terdapat gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Baik, lanjut. Nah, apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari Bungo Jempa? Ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya. Nah, sini anak-anak suruh mengamati ya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar gerakan dasar tari Bungo Jempa dalam posisi berdiri. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tersebut? Nah, sekarang kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan pada saat posisi duduk. Ya, hanya saja kali ini Bapak akan mengulang tari Bungo Jempa pada saat berdiri di pelajaran sebelumnya. Nah, ini ada gerakan A, kedua tangan ke atas, kaki jinjit. Ini ada gerakan B, ya, menghadap, serong ke kanan, serong ke kiri, dengan kaki kanan ke depan. Yang selanjutnya ada juga nih gerakan C, menghadap, serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah gerakan D, kedua telapak tangan saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Ini adalah gerakan tari Bungo Jempa dengan posisi berdiri yang telah dibahas pada pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang anak-anak akan dijelaskan gerakan tari Bungo Jempa dengan posisi duduk, yaitu gerakan E. Kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas, kaki maju bergantian kanan dan kiri. Gerakan F, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepukkan 2 kali secara bersamaan, lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungan 4 kali 8. Nah, gerakan G, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Dan gerakan yang terakhir, gerakan H adalah kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk ke atas, badan diangkat. Hitungannya 4 kali 8. Nah, itulah gerakan tari Bungo Jempa pada posisi duduk. Nah, setelah selesai belajar menari, sekarang kamu akan mendiskusikan tanggram yang telah kamu buat sebelumnya.
atau yang telah kalian pelajari sebelumnya. Masih ingat kalian Tangram? Ya, ini gambarnya ada di sebelah kanan anak-anak ya. Ya, amatilah kembali Tangram yang telah kamu buat. Diskusikan secara berpasangan bangun yang digunakan untuk membentuk Tangram tersebut. Apakah dalam Tangram tersebut terdapat segi banyak tidak beraturan? Ya, ada tidak anak yang tidak beraturan? Atau apakah dalam Tangram tersebut terdapat segi banyak beraturan? Ya, silakan anak-anak pahami ya. Baik, kita lanjut ke penilaian pembelajaran 5. Ya, di sini ada soal 1, 2, 3, 4, dan 5 yang perlu kalian jawab dan kalian tulis isinya. Nanti akan diperiksa oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah. Baik, kita selanjutnya ke pembelajaran 6. Kita masih di subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Setelah membaca teks tentang suku Minang, apa yang kamu dapat simpulkan dari teks tersebut? Nah, ayo membaca. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku tersebut? Ayo, dari bacaan tadi ada berapa paragraf? Nah, baca kembali teks tentang suku Minang, kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf tersebut. Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Nah, teks tentang suku Minang, anak-anak boleh kembali ke slide sebelumnya, silakan dibaca, atau juga anak-anak yang di rumah sudah memegang buku tematik, silakan dibuka, atau anak-anak yang sudah mempunyai buku elektronik tematik, silakan juga dibuka dan dibaca kembali. Nah, setelah dibaca setiap paragraf, kalian lihat di paragraf 1, apakah gagasan pokoknya? Apakah gagasan pendukungnya? Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf kelima. Ditulis gagasan pokoknya apa saja. Nah, ayo mencoba. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Apakah kamu masih ingat cara memainkan permainan tersebut? Ya, keterampilan apa saja yang kamu perlukan agar dapat bermain dengan baik? Dan bagaimana strategi memenangkan permainan tersebut? Sekarang saatnya kamu mencoba kembali permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Ya, perhatikan langkah-langkah berikut. Lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum bermain. Nah, sebelum bermain gobak sodor dan bentengan, kalian harus pemanasan agar menghindari terjadinya cedera. Ya Nana, walaupun ini bermain dengan kelompok. Yang kedua, perhatikan guru mempraktikkan keterampilan jalan, lari, dan lompat dengan benar untuk permainan tersebut. Ya, perhatikan. Jika kalian perhatikan, maka kalian akan mengalami kesulitan dalam melakukan permainan gobak sodor dan bentengan. Bermainlah dengan sportif dan terapkan keterampilan jalan, lari, dan lompat secara benar. Tahu anak arti sportif? Ya, sportif adalah bermain jujur dan benar, dan mengaku kalau kita itu salah, kalah dalam artian maaf. Kalau kita kalah, kita harus mengaku kalah, dan kalau kita menang,
kita tidak boleh terlalu bangga berlebihan. Itu adalah sportif. Baik, di sini adalah penilaian pembelajaran 6 yang anak-anak harus kalian kerjakan dan kalian tulis di buku tulis dan lalu nanti dikumpulkan kepada bapak atau ibu guru di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Baik anak-anak, pembelajaran 5 dan 6 ini alhamdulillah telah selesai, dan mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.